Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara.
Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas udara segar yang boleh kami terima. Kami bersyukur atas matahari yang boleh kami rasakan hangatnya menyentuh kulit kami. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun melalui online. Kami bersyukur atas kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati hamba-Mu supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah benar-benar firman-Mu yang kudus. Berfirmanlah atas kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah ditarik oleh anugerahnya. Teman-teman pasti sering mendengarkan lagu yang berjudul Amazing Grace. Lagu ini menjadi lagu terbaik sepanjang masa.
karena diciptakan oleh seorang penjual budak yang sangat keji, yang selalu menghujat Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, dan akhirnya kembali bertobat karena kuasa kasih Tuhan yang dia terima dalam hidupnya. Ya, tentu saja karena sebuah pertolongan luar biasa dari Tuhan terhadap dirinya, yang akhirnya meluluh lantakkan keegoisan dalam dirinya selama ini. Si penjual budak keji itu pun kembali ke jalan yang benar setelah semua kejahatan yang dia lakukan mendapat teguran luar biasa dari Sang Pencipta. Nama pencipta lagu Amazing Grace itu adalah John Newton. Nah, John Newton adalah seorang kapten kapal laut. Nah, suatu kali ketika dia sedang berlayar, ombak tiba-tiba menyerang dengan ganasnya. Semua awak kapal menjadi sangat ketakutan. Bahkan para awak kapal akhirnya menuduh John sebagai penyebab musibah yang mereka alami. John pun berpikir bahwa dirinya seperti di posisi yang dialami Yunus di dalam Alkitab. Dan John sangat ketakutan. Dia bahkan berpikir para awak kapal akan membuangnya ke laut. Dan ketakutan yang teramat sangat karena gelombang yang begitu dahsyat menerjang kapal mereka. Secara tak sengaja, John berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Dalam kesaksiannya, John Newton menyatakan bahwa itu pertama kalinya dia memohon belas kasihan Tuhan. Apakah Tuhan menolongnya? Ya. Dan akhirnya kemurahan Tuhan datang menghampiri John. Tuhan mencari John yang sudah lama hilang itu untuk kembali ke jalannya lewat musibah dahsyat yang dia alami. Saat John berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan John kesempatan untuk bertobat. Tuhan meredakan badai yang menimpa mereka saat itu, dan akhirnya berlabuh dengan selamat di dermaga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada slogan yang mengatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Segala sesuatu ada harganya. Untuk segala hal yang kita perlukan dan kita inginkan, dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk memperolehnya. Untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh penghasilan yang baik, dibutuhkan pendidikan, keterampilan, dan kerja keras. Untuk memperoleh relasi yang baik, dibutuhkan inisiatif untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Dan untuk memenuhi standar manusia, selalu ada cara untuk mengupayakannya. Namun, bagaimana cara seseorang memenuhi standar Allah? Apakah semua yang dilakukan manusia dalam segala keterbatasannya pasti dapat memuaskan hati Allah? Nah, teman-teman yang terkasih, dalam bacaan kita di Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33 dikatakan bahwa kita menerima kasih setia Allah. Kita menerima anugerah dari Allah untuk mendapatkan keselamatan. Nah, keselamatan yang kita terima itu bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, karena cinta kasih Allah kepada kita. Kita bagi Tuhan begitu berharga, sehingga Ia rela mati di salib, menebus dosa-dosa kita. Amazing grace. Kita orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum dan dimurkai Allah. Tapi karena kemurahan, karena kasih-Nya, kita diselamatkan. Sekali lagi,
bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia-Nya semata. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita menyambut kasih karunia yang berharga itu? Apa kita merasa sudah cukup diselamatkan oleh Allah dan hidup sama seperti sebelum kita beriman kepada Kristus? Kualitas iman seperti apa yang kita tunjukkan? Iman di alam pengetahuan atau yang terwujud dalam hati dan tindakan kita? Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta yang mati martir karena melindungi warga Yahudi dari serangan pasukan Nazi, pernah menuliskan bahwa sikap seseorang menyambut kasih karunia Allah bisa dengan anugerah murahan atau anugerah yang luar biasa. Ada orang yang menganggap remeh kasih karunia Allah tanpa sikap pertobatan dan penyembahan kepada Allah. Ada yang ingin membalas kasih karunia Allah yang sangat berharga dan mahal dengan hidup menyenangkan hati Allah. Yang mana yang kita lakukan? Sudahkah kita menyambut dan menghargai kasih karunia Allah yang sangat mahal dan tak terbayar dengan melakukan setiap pekerjaan baik yang Allah percayakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, "Amazing grace, how sweet the sound, the saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see." Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Kau adalah Allah yang luar biasa, yang penuh kasih dan penuh cinta kepada kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang mau menyelamatkan kami tanpa memandang siapa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami begitu berdosa, kami begitu bercela di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami, tanpa memandang siapa kami di hadapan. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan kami yang serba kurang, Tuhan masih memberikan kasih, karunia, dan anugerah yang memampukan kami menjalani hidup kami dengan baik hingga saat ini. Dengan segala kekurangan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan segala ketidakmampuan kami boleh melayani sesama kami satu dengan yang lain. Kami boleh menjalani hidup kami dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami,
Kami pada kesempatan pagi hari ini ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Kami sudah banyak belajar Tuhan dari semua yang terjadi. Kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Tuhan juga berkati pemerintah kami dan dengan segala daya upaya mencoba untuk menyelesaikan persoalan pandemi 19 ini. Biarlah Tuhan boleh memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalan bangsa kami ini dengan baik. Kami juga Tuhan ingin berdoa bagi Komisi Tunarungu GKI Pasir Koja. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi majelis jemaat dan aktivis GKI Pasir Koja. Biarlah Tuhan boleh menyertai majelis jemaat dan aktivis sehingga mereka boleh menjalani setiap pelayanan mereka dengan tulus dan boleh menjadi berkat bagi gerejamu ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dan simpatisan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mereka menjalani setiap proses kehidupan hingga saat ini. Biarlah mereka semakin percaya bahwa Kristus terus ada bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit, maupun teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19. Berikan mereka kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin percaya bahwa Tuhan terus bekerja atas hidup mereka. Kami berdoa bagi proses vaksin. Biarlah proses itu boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menerima vaksin dengan baik. Dan kami yang sudah menerima Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh mempertanggungjawabkan semua dengan baik. Dan biarlah kami juga terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih setia Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami dan kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Tulisan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami bisa sama-sama beribadah. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang kami rasakan, kami dapatkan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami juga ingin memberikan persembahan Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat juga buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah. Anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa kehidupan kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan kita. Berupayalah hidup dalam kesungguhan, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Hosana. Amin.